sesuatu yang inti, nomor satu dilupakan. Yang penting bagaimana orang itu bisa memuji saya. Ya, sholat dilama-lamakan. Tidak lama iktidalnya, padahal iktidal tidak boleh lama. Iktidal termasuk rukun qasir. Rukun pendek, iktidal suwe deh. Kunut, ini perang mana harus kunut. Rakaat pertama sudah kunut. Di tengah-tengah ini ada najis, tapi nggak kena baju, nggak kena anggota tubuh, nggak kena apa-apa. Cuma ini tangan, ini kepala, najis di sini. Sah sholatnya, sah, nggak masalah. Tapi makruh. Makanya dimakruhkan orang itu sholat muhadzatun najis, sejajar dengan najis. Sholat di kamar mandi, bukan nggak sah, sah sholat di kamar mandi itu. Tapi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenankan kita, mentakdirkan kita untuk bisa bertemu kembali dan sedikit daripada mengkaji ilmu syariat, ilmu agama, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma walau bising. Fi riwayah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu yang bagaimana yang wajib? Menuntut ilmu yang bisa menuntun kita untuk mengerjakan amal keseharian kita. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sholat duha, kita nggak tahu sholat witir, itu bukan termasuk ilmu yang fardu untuk dipelajari. Tapi ilmu yang fardu untuk dipelajari adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara kita bertoharah yang benar. Karena toharah itu kita mau nggak mau keseharian dibutuhkan. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, karena ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim, maka ilmu atau mengetahui daripada kepentingan atau syarat atau sahnya atau batalnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat 5 waktu menjadi wajib dituntut. Ilmu yang memberikan kita pemahaman antara sah dan tidaknya. Ilmu yang memberikan pemahaman atau memberikan maklumat kepada kita tentang halal dan haram. Itu menjadi wajib bagi kita untuk dipelajari. Ini yang masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun. Setelah itu semuanya kita tahu semuanya, hal yang haram, yang halal, yang ini, yang itu dan lain sebagainya, baru kita menuntut ilmu yang sunnah. Yang namanya sunnah-sunnah, ya, sholatnya nanti dibuat lebih lama, sholatnya nanti dibuat lebih khusyuk, wudunya nanti dengan sunnah-sunnahnya. Yang penting furudul wudu harus tahu. Jadi jangan ribut sunnah, tapi yang wajib terbengkalai, yang wajib ditinggalkan. Ya, karena orang sekarang itu dia lebih ke sesuatu yang tidak wajib. Ya, kalau bahasa sekarang ini mungkin lebih ke sesuatu yang dilihat wow. Pokoknya harus orang itu melihat wow, sholatnya dilama-lamakan, bacanya Al-Baqarah, sholatnya nggak pakai wudhu. Sholatnya nggak pakai wudhu. Ada. Sholatnya kalau sujud itu baca doa apa aja yang dihafal dibaca dulu. Tapi Fatihah tidak bisa dibaca Fatihah. Ghairu mutqin fi qira'atil Fatihah. Ini kan aneh. Intinya orang sekarang itu bagaimana orang itu memandang, bagaimana orang itu memuji, itu yang dipelajari orang sekarang. Merupakan sesuatu yang fardu, merupakan sesuatu yang inti, nomor satu dilupakan. Yang penting bagaimana orang itu bisa memuji saya. Ya, sholat dilama-lamakan. Tidak lama iktidalnya, padahal iktidal tidak boleh lama. Iktidal termasuk rukun qasir, rukun pendek. Iktidal suwe deh. Kunut, ini perang mana harus kunut.
Rakaat pertama sudah kunut. Lo ada orangnya. Ada. Rakaat pertama sudah kunut. Padahal biasanya kunut itu sebelum rakaat terakhir. Ini enggak. Rakaat terakhir. Rakaat terakhir itu kunut. Ya kan? Ini enggak. Setiap rukuk, setiap rakaat kunut karena saudara kita diperangi. Kita harus kunut setiap rakaat. Ini ada satu cerita juga ini. Ngelihat ada orang sholat jenazahnya pakai sujud. Sholat jenazah, rukuk sama sujudnya juga. Dan ini kan nggak ada ilmu. Yang penting maju, yang penting bagaimana jadi orang yang pede dan minta dipuji. Salah besar. Tuntut ilmu yang wajib. Pakai apa itu yang wajib? Yang bisa ya. Ilmu ya yang menjelaskan kepada kita, memberi pemahaman, maklumat, pengertian bagaimana cara kita kehidupan sehari-hari yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian bagus, kamar mandinya zen. Kalau mandi orang zaman sekarang yang zaman now itu ketika buang air besar ya stakbilul kiblah. Itu menurut syariat nggak boleh. Paling mentok hukumnya itu khilaful aula. Nggak ada sunnah, nggak ada mubah. Menghadap kiblat, menghadap. Model di model, bangunan di model. Nanti kamar tidurnya nggak menghadap kiblat. Pokoknya bagus kamar tidurnya. Ya kan modern. Yang penting ikut zaman. Nggak perlu syariat itu kuno. Kebalik. Sebetulnya kita ini harus zaman itu harus ikut syariat. Bagaimana tatawur zaman, bagaimana perubahan zaman, ya apa caranya zaman ini ikut oleh syariat, jangan syariat yang dipaksa ikut untuk zaman, jangan, karena nggak bisa. Kemudian kita sudah sampai pembahasan tentang sholat dan kita sudah akan masuk di pembahasan tentang syurutus sholat, syaratnya sholat. Syarat sholat tersendiri itu ada dua, ada syarat wajibnya sholat dan juga ada syarat sahnya sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu bagaimana seseorang bisa menjadi wajib untuk mengerjakan sholat. Itu syarat wajib. Ada syarat sahnya sholat. Kapan sih orang itu dikatakan sholatnya ini sah? Itu namanya syarat sahnya sholat. Nah, berbicara tentang syarat. Syarat itu memang sesuatu yang harus adanya di dalam apapun. Syarat sholat berarti sesuatu tersebut harus ada di dalam sholat. Syarat wudu berarti syarat tersebut harus ada di dalam wudu. Syarat zakat, syarat puasa, syarat haji, umrah, syarat berjual beli berarti sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan hal tersebut. Bedanya sama rukun itu apa? Ada namanya arkanus sholat. Ada namanya syurutus sholat. Dua-duanya harus ada, dua-duanya wajib adanya. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau syarat syurutus sholat itu adanya di dalam sholat. Di dalam sholat ada. Kalau rukun, kalau rukun sholat itu adanya di dalam sholat. Kayak ruku, selain sholat ada? Tidak ada. Khusus di dalam sholat. Ruku, tumanina, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud dua kali, salam, wassalatu ala nabi wal fatihah wal qiyam ala al-ghadir, itu semuanya harus ada di dalam sholat. Tapi kalau syarat itu harus ada sebelum sholat dan terus menerus adanya sampai setelah sholat. Itu perbedaannya. Makanya kayak termasuk salah satu syarat sholat adalah taharatu anil hadath. Seseorang yang ingin mengerjakan sholat itu harus suci dari dua hadath. Suci dari dua hadath ini harus ada sebelum sholat. Dan harus ada yang namanya taharah sampai salam. Kalau rukuk nggak harus. Rukuk itu harus ada dari awal sholat. Nggak ada. Kalau rukuk terus nggak salam-salam. Rukuk terus. Malaikat, ya ba'dul malaikah daiman yarka'un min hina khuliq ila yaumil qiyamah. Ada. Sebagian malaikat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya satu rukuk. Ada tugasnya malaikat sujud. Ada tugasnya para sebagian malaikat itu diciptakan untuk bertasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Ada kalau malaikat, tapi kalau manusia kan nggak mungkin. Rukuk terus, nggak salam-salam.
Makanya rukuk itu ada di sebagian tempat di dalam sholat. Itu jadi perbedaan antara rukun dengan sholat. Ini sedikit perbedaan. Sebetulnya banyak perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, taharatul hadatsain. Taharah dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Taharatu anil hadatsain. Hadas kecil dan hadas besar. Baik taharah tersebut dia hilangkan dengan air, yakni berwudu, atau dengan debu, yakni bertayam. Tidak ada air atau ada air, tapi tidak bisa pakai air karena sakit dan lain sebagainya, sehingga mewajibkan bagi dia untuk bertayamum, baik dengan air atau dengan debu. Ketika dia taharatu anil hadatsain, baru dia menjalankan satu. Yang pertama adalah syarat taharatu anil hadatsain. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Untuk adapun ayat dan hadisnya semuanya sharih dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jelas. Memang syarat, iya syarat. Kalau ada orang hadas boleh sholat, enggak boleh. Hadisnya ada, ayatnya ada, lengkap. Jadi kalau memang ada orang yang benar-benar sholat dalam keadaan hadas, sengaja tahu dia bahwasanya dia mengerjakan sholat dalam keadaan hadas, yang pertama sholatnya nggak dianggap, yang kedua berdosa, dan yang ketiga haram. Bahkan kalau dia sengaja melakukan sholat dalam keadaan hadas, tujuannya dia adalah istihzaan bi syariah, tujuannya dia main-mainan, tujuannya dia merendahkan syariat Allah, tujuannya dia melecehkan, meremehkan syariat Allah, ditakutkan dia dalam keadaan kafir. Sengaja itu. Kenapa sholatnya dia nggak pakai wudu? Sholat, buat apa sholat itu? Kenapa sholat itu harus bersuci? Yang penting kan sholat, yang penting kan berdiri, yang penting kan takbir. Sengaja dia melakukan tersebut. Alasannya apa? Istihzaan, istihgaran, menghinakan, melecehkan, meremehkan. Sholat bisa-bisa kafir. Jadi tidak bisa main-main sama sholat. Bisa main-main. Wa awwalu syai'in yuhasab fi qabri, pertama kali yang dihisab orang itu di dalam kuburannya bukan hartanya, bukan amalnya, satu sholat. Bagaimana sholatnya? Lancar, hisab di kubur, insya Allah setelahnya semuanya lancar. Yang pertama as-salat, as-salat. Maka Nabi Muhammad SAW wasiat beliau sebelum meninggal, as-salat, as-salat. Salat di awal waktunya. Hati-hati dengan sholat, hati-hati dengan sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. Sebagian orang sholat, ya kayak beberapa cerita yang sudah saya bawakan beberapa pertemuan yang lalu. Satu perempuan, satu keluarga, punya ibu, punya anak laki-laki, punya saudara perempuan. Ini perempuan Masya Allah gak pernah keluar rumah, gak pernah chat-chatan sama laki, gak punya Instagram dulu, gak ada. Gak ada WA, gak ada TikTok, gak ada itulah. Yang penting fotonya gak kemana-mana. Fotonya gak kemana-mana, gak ada yang tahu. Ya, kalau zaman sekarang kan Masya Allah, nah, fotonya perempuan di mana-mana. Ya kemana-mana betul. Perempuan di rumah, kemana-mana. Subhanallah, berapa hari kemudian dapat gambar, ini kakaknya ini yang laki-laki, saudaranya yang laki di luar kota. Dapat gambar bahwasanya saudarinya meninggal. Yang perempuan ini meninggal, dapat gambar. Pulang ini yang laki, itu perempuan dimandiin, semua selesai disolatin, kafannya dikubur. Selesai ngubur tadi, pulang sampai di rumah, ini kakaknya mau pulang ke luar kota, dia cari ada barang yang hilang, cari di rumahnya tidak ada, cari di jalan tidak ada, dia ingat-ingat lagi, wah ini jatuh di kuburan, jatuh, nggak tahu itu uang, nggak tahu itu barang, pokoknya penting banget sehingga dia mau tidak mau harus cari, ternyata di kuburan. Dan memang nggak boleh ada barang yang ketinggalan di dalam kuburan, nggak boleh. Akhirnya diambil cangkul,
bongkar. Baru beberapa kali kedukan keluar api dari kuburan. Takut dia lagi, pulang. Tanya sama ibunya, wahai Umi, ya Umi, apa yang dilakukan sama saudari? Apa? Enggak ada. Saudarimu ini orang baik, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah main WA, Instagram, fotonya nggak kemana-mana, namanya nggak ada itu. Orang baik, nggak pernah pacaran, nggak pernah orang baik, orang baik. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu. Diceritakan kejadiannya, akhirnya sama uminya dibuka. Iya, dia ada satu kesalahan dia. Ya mungkin ini bagi kita bukan kesalahan, kebiasaan kalau bagi kita. Jadi kalau menurut mereka ada kesalahan apa? Sholat subuhnya sering diundur, sering menggampangkan sholat. Bukan nggak sholat, dia sholat, tapi sering diundur. Sholat, gampang. Sholat di awal waktu, sungguh aja, kok gampang. Saya asik kayak gini. Apa? Instagram gitu, scroll. Mari. Ya, sampai nendak kalau kabar baterai Anda habis, baterai Anda lemah, baru baterai. Nah, baterai ini 24 jam. Karena apa? Karena bukan meninggalkan, karena menggampangkan sholat. Wailul lil musallin alladzina fi salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kok celaka sih? Sholat loh dia ini, celaka. Tapi sahun, menggampangkan sholat mereka. Ini yang sholat, bagaimana yang tidak sholat? Ini sholat, bagaimana yang meremehkan, meninggalkan sampai menghina dan melecehkan sholat? Waliyadzubillah. Memang penting sholat. Sholat sangat penting. Orang itu dinilai dari sholatnya. Kehidupan dia baik buruknya dilihat sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah semuanya lancar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kita orang sembahyang begitu. Tapi yo STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i, tapi STMJ. Sholat terus maksiat. Ada tugas STMJ. Nah, artinya apa? Artinya inna salata tanha 'anil fahsya. Salat yang benar-benar salat. Salat yang ketika kita takbir itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi. Allah, saya menghadapkan wajahku ini kepada Engkau pencipta daripada langit dan bumi. Memang benar-benar, jangan cuma diucapkan saja. Baru sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Loh kok bisa? Kenapa? Iya, karena ketika kita sholat kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ada dalam diri kita ini yang akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Rasa takut ini. Kemudian adapun orang yang sholat tak pakai apa? Tak pakai toharah, dia. Tapi dia lupa, gak sengaja. Dia ingatnya ini dia dalam keadaan wudhu, jalan ke mall atau transaksi jual beli di satu toko. Dia lupa bahwasanya ketika ngambil uang kembalian tersentuh, baik di Indomaret, di Alfamart, ya kan? Biasa terjadi kan. Makanya hati-hati kalau ngambil uang di Alfamart atau Indomaret, ya kalau ribuan kertas nggak masalah karena panjang. Tapi kalau mau ngereceh bisa, atau usahakan taruh dulu dia. Taruh di bawah, ambil. Jangan dia gini nanti ambil gini. Repot nanti tadi. Karena Nabi Muhammad SAW termasuk kekhususian daripada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipegang oleh perempuan yang bukan mahramnya atau ajnabi. Tidak pernah. Kalau nggak mahram istrinya yang ini. Selain mereka nggak ada pernah. Dan makanya Nabi Muhammad tidak pernah disentuh oleh orang-orang yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya bahkan di sebagian riwayat, wallahu a'lam, ini riwayatnya sahih atau hasan, wallahu a'lam. Sebagian riwayat
ketika kita memegang perempuan yang bukan mahram, yang bukan halalnya kita, itu lebih baik kita megang kotoran babi atau anjing daripada megang mereka yang bukan halalnya kita. Karena apa? Karena kotor. Lu kotor bagaimana? Kalau anjingnya jelas kotor. Iya, ini kotornya kotor ma'nawi. Lebih baik kotor dohirnya pak daripada kotor ma'nawi, daripada kotor hati. Adapun orang yang sholat nggak sengaja, dia sholat, dia kira dia punya wudhu, dia kira dia ini nggak batal wudhunya. Sholat, setelah sholat atau tengah-tengah sholat dia ingat, tadi tentu, tadi buang air, tadi kepegang, tadi batal, tidur dan lain sebagainya, ingat. Dan dia ingat juga bahwasanya setelah itu dia tidak pernah melakukan toharoh setelahnya. Ini orang seperti ini dia tidak diharapkan sholatnya tetap gak sah, tapi dia dapat pahala atas pekerjaan yang dia lakukan. Contohnya, dia mengerjakan dari rakaat pertama sampai rakaat kedua, belum rakaat keempat, rakaat kedua ingat bahwasanya dia berhadas, jadi dia dapat pahala dari rakaat pertama sampai rakaat kedua. Tapi sholatnya tetap harus diulang lagi. Gua dapat pahala karena lupa, perbuatan tadi tidak sengaja. Kalau ingat, dia pasti bakal wudhu, pasti bakal bersuci, pasti bakal ada air untuk bertohar. Tapi tetap baik waktu masih ada atau setelah keluar waktu. Kadang orang maghrib dia sholat, setelah maghrib selesai keluar isya dia ingat tuh tadi anak asar buang air, terus maghribnya apa? Wajib kalau maghribnya tetap wajib, tapi dia nggak dosa, tapi dia tetap pahala. Karena memang lupa dari Allah Subhanahu. Bukan dibuat-buat. Tapi ingat, kembali ke masalah sebelumnya, lupa itu termasuk tutur daripada sholat kalau lupanya diizinkan oleh syariat. Kalau lupanya karena permainan, asik dengan bola, karena main catur, karena main PS, karena main game, karena main apa? Mobile Legends. Asal maghrib bisa anak kami bilang pokoknya lapar baru ini bisa gue mainin tadi. Inilah modelnya begini. Kalau mobilnya haram itu hukum jelas. Kalau lupanya enggak, karena memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ma'dzur ya. Itu tertentu dari syariat. Ini yang pertama, taharatu anil hadath, taharat dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Dan juga syarat setelahnya taharat anil najasati, bit-thawbi, wal badani, wal makan. Suci dari najis. Najis itu apa sih? Najis itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Sesuatu yang tidak boleh dipegang dan lain sebagainya. Contohnya najis kayak darah, kotoran, kencing, bangkai dan lain sebagainya. Itu semuanya berupa najis. Nanah, apa lagi? Darah ya, dan itu semuanya najis. Ya. Dan tidak boleh orang itu namanya tadamukh bin najasa. Tadamukh itu apa? Tadamukh itu dia mainan najis, mengotori dirinya dengan najis. Haram hukumnya, tidak boleh. Kecuali darurat kalau tadi. Darurat apa? Darurat operasi. Mau tidak mau tangannya harus masuk karena ada masalah beda. Atau misalnya dia punya bahimah, punya hewan sakit, perutnya apa, mau tidak mau tangannya harus dimasukkan. Misalnya, mau tidak mau tidak masalah, darurat. Tapi kalau nggak ada darurat, mainan darah, mainan kotoran, punyanya kambing biasanya dibuat mainan kayak gitu dan lain sebagainya. Ada haram, kalau mukminnya saja najis, tak boleh. Ada air muka najis, air sedikit kemasukan darah 1 tetes, air sedikit kurang dari 2 bola. Kata dia, wah nanggung ini, bisa dia guru sekalian, kalau mau kena aja haram. Semua jadi najis. Termasuk juga ini yang sering kejadian, kencing di tempat-tempat yang tidak ada air. Kayak di mall misalnya di mall, kencing, balik banyak nggak ada, tisu entek. Akhirnya apa? Akhirnya bikin kerja terus terus langsung dimasukkan ke celana. Celananya kena
kesan daripada kencing itu kalau mobil aja haram ya, tidak boleh. Cari dulu, makanya sebelum kencing itu cari air. Jangan buang barang penting tapi nggak dihilangkan kemudian. Itu taharatu an najasa. Taharatu an najasa harus suci dari najis. Dari berapa tempat? Di tiga tempat. Di badan, wal makan, sama di baju. Di baju maksudnya di baju itu apa? Maksudnya di baju itu yang dipakai sama yang sholat. Komis kalau pakai komis. Awo, yang namanya kuku ya, sarung, kopiah. Kalau bawa rida, ridanya juga harus suci. Harus suci ridanya. Walaupun dia bawa rida ada, tubuh tidak bisa menggunakan. Ujungnya kena nasi sehari biar habis saya. Nah, kelabinya jodoh. Kami saya kedodoran. Kami Turki misalnya, Pakistan. Ujungnya anak cicak keserangkan. Soalnya semua rasa. So, wal badan anggota tubuh. Anggota tubuh itu juga harus dijaga. Jangan ada najisnya. Harus jaga. Kalau istinja yang benar. Hati-hati, istinja ini diperlukan hati-hati, apalagi yang kebiasaan kencing berdiri. Hati-hati. Karena kalau kita kencing berdiri itu pasti 100% ada cipratan. 100% ada cipratan. Nah itu cipratan kita nggak tahu, kadang kena hati, kadang kena baju, kadang kena sarung atau kena celana dan lain sebagainya. Najis dari pakaian kita. Kalau dibuat sholat. Yang kerja biasanya pakai celana. Kencing berdiri nyiprat, habis itu langsung wudhu, langsung bismillah, sembahyang aja. Pakaiannya najis, nggak sah sholatnya. Hanya kencingnya adabnya adalah jongkok, duduk, ya termasuk adab. Duduk, jongkok juga tidak nyiprat. Sehingga tempat yang keluarnya kecil tadi yang harus disucikan saja cuma itu dong, nggak perlu kemana-mana. Istinja ini yang benar setelah selesai. Wal badan juga badan, tidak boleh ada najis dan lain sebagainya. Wal makan, tempatnya harus suci. Mana sih tempat yang dikatakan tempat itu harus suci? Tempat sholat. Mana yang dimaksud tempat sholat? Yang dimaksud oleh tempat sholat di sini adalah mayulaki badanahu sujud. Suatu tempat yang apa namanya? Karena anggota sujud ketika kita sujud. Tangan, malah, rubah, dua lutut sama dua jari itu. Kalau misalnya kita sholat, di tengah-tengahnya ada najis, tapi nggak kena baju, nggak kena anggota tubuh, nggak kena apa-apa, cuma ini tangan, ini kepala, najis di sini, sah sholatnya sah, nggak masalah, tapi makruh. Makanya dimakruhkan orang itu sholat muhadatsun najis, sejajar dengan najis. Sholat di kamar mandi, bukan nggak sah sholat di kamar mandi itu. Tapi kalau sudah yakin bersih ya, 100% lantainya suci, gak apa-apa kalau di kamar mandi. Tapi makruh. Kenapa? Karena sejajar dengan najis. Sejajar dengan najis itu makruh. Tapi kalau sahnya, sah kalau salah. Contoh ada orang takut, lari kamar mandi putih deh, dan sampai asal mau keluar, sebenarnya di kamar mandi. Lanjut sholat dengan tidak masalah. Tidak masalah. Keluar gak pakai izin, pulang putih, dijamui, singiten. Nah, pulang subuh-subuh. Pulang subuh masuk ke orang. Udah dikubungin singiten. Sebayang di sini, boleh, tidak masalah. Siram di sini kamar kita. Badannya kedua aja. Selain tidak bisa betul. Oh, jadi boleh baca ya? Ada sebagian azkar yang memang dimakruh. Kayak itu, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu buka baju. Ada sebagian berbagai cara. Ada yang mengatakan sebelum masuk, ada yang mengatakan ketika kita tanggalkan pakaian. Di situ ada macam-macam caranya. Masuk kamar mandi ini, yang dimaksud kamar mandi ini mana? Tempat kholak, apa namanya? Buang hajat, apa airnya? Jadi khususnya kamar mandi sekarang kan, 10 meter namanya. Masuk pintu, lampu wastafel, ada mulanya. Masuk lagi nanti ada kaca, kamar mandi kaca air.
dalamnya ada shower. Jadi jalan berapa lagi baru isi. Yang dimaksud sholat ini mananya? Dari awal masuk, apa ketika pintu kaca, apa ketika masuk ke WC? Karena yang dibuat kotoran kan WC-nya aja. Kalau showernya kan nggak dibuat kotoran. Apa namanya? Ya cuma cuci tangan dari sebagainya. Itu berbeda punya kotoran. Nanti di situ juga bacanya di mana sih Allah Taala mendahulukan kaki kirinya. Betul ini jadi lebih berbeda. Tapi ada sebagian najis yang memang dia dimaafkan oleh saya. Ada sebagian najis, ada najis nih, tapi dimaafkan. Gak apa-apa lah lanjutin sholatnya. Ada beberapa najis untuk darah kita ya. Itu darah menjadi maafu dengan beberapa syarat. Yang pertama, galil harus sedikit. Yang kedua, lam yakhtalit bi ajnabi. Jangan campur dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ghair fi'lil fa'il. Jangan sengaja kita keluarkan darahnya. Adanya ada aku ya. Sebagian orang sholat itu tangannya usir. Sholat tahiyat akhir, untuk sing kanan muih sikile. Di kue sikile. Sampai betul gede mandet. Merasa bersalah. Ada tak? Duket. Dia ada sing mainan jerawat. Iya, mainan jerawat. Mari gitu, ya no bolos. Makar Allah khairul makir. Hati-hati dengan budaya-budayaan. Jadi sama manusia tahu terserah dia mau budaya terserah. Wallahu khairul makir. Allah Subhanahu wa taala Maha nipu. Maksudnya intinya gampang lah kalau mau menipu kalian. Ya, nanti kalian tidak masukkan dalam karung masuk neraka. Kok mau masuk neraka? Masuk karung kok. Tidak masuk orang, masuk karung ke dalam neraka. Makaru makarallah wallahu khairul makir. Hati-hati dengan tipu daya. Kita bisa berbohong di dunia, tapi di akhirat kita tidak bisa berbohong. Oh di Alkitab antara mujrimin musyrikin wa yaqulu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Nanti di hari kiamat orang-orang itu ketika kertasnya, ketika bukunya masing-masing datang. Ini bukunya fulan, ini amalnya fulan, ini bukunya fulan. Orang itu bingung. Bingung kenapa? Semua amalnya, yang kecil, yang besar, yang sedang, semuanya dari mulai dicatat oleh Allah satu persatu. Saghiratan wa la kabiratan illa ahsan. Wa wajadu ma 'amilu hadirah. Perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup itu seakan-akan nyata di depan mereka. Kayak film. Nanti kita itu diambil akhirat, itu dipantau besar, TV, proyektor itu besar, semua orang bisa lihat amal kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Makanya kata Nabi, ya, idalah tasdahi, tasna'na syuk. Kalau nggak punya malu, terserah mau buat, mau perlakukan, terserah bebas. Semuanya ada amal balasan. Wajidu ma'amilu hadir, wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah nggak bakal nambah-nambahin. Tidak bakal mengurangi, tidak bakal nambahin, dan tidak pernah menggolimi hamba-hambanya sedikit. Nah itu ada sebagian najis-najis yang dimaafkan, kayak dari darah dan lain sebagainya, itu dimaafkan, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tidak boleh dengan pekerjaannya, jadi garuk-garuk atau pites-pites keluar darah. Jangan bercampur dengan ajnabi, sesuatu yang lain, dan harus sedikit. Sedikit tidak boleh, sedikitnya itu berapa sehingga darahnya? Satu tangan, satu jari, apa satu logam, bagaimana? Itu urufan. Urufan itu nanti kita kembalikan kepada uruf orang yang ahli jalannya di sana itu. Ya. Nah, kalau sudah ada sedikit, tidak apa-apa, lanjutin sholatnya, tidak apa-apa, lanjutin sholatnya. Tapi darah itu hanya dimaafkan di sholat, tidak dimaafkan di akhir. Kalau punya darah di baju sedikit, sholat sampai sholat, apa sah sholatnya. Tapi kalau mau nyuci, jangan dimasukkan semuanya ke mesin cuci. Semuanya najis.
Terus ya apa ya, hilangkan dulu najisnya. Hilang najisnya sudah suci, baru digabungkan dengan pakaian yang lain suci. Kalau kita punya satu tetes najis, atau satu darah, najis satu tetes darah, kita masukkan ke air, semuanya air menjadi najis. Jadi memang najasat ini ada sebagian yang dimaksud di sholat saja, ada yang dimaksud di air saja, ada yang dimaksud di sholat dan di air. Ya ada di sholat itu yang dipakai, dimaksud dipakai. Bukan di air, ada yang di air saja, bukan di pakaian, ada yang dua-duanya. Nah, sekiranya cukup berbeda-beda. Nah, apa? Begini.